Sebagai seorang mahasiswa, teman-teman pasti pernah diminta oleh dosen maupun teman Anda untuk presentasi ataupun ngomong di depan umum. Ketika teman-teman ngomong di depan umum, pernah nggak teman-teman ngalamin seperti yang namanya tidak percaya diri, minder, grogi, tidak diperhatikan, atau bahkan teman-teman ngalamin yang namanya filler? Hal tadi merupakan permasalahan dalam public speaking ataupun ketika teman-teman ngomong di depan umum. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah teman-teman tidak menguasai materi ataupun apa yang akan teman-teman sampaikan ketika teman-teman ngomong di depan umum. Nah, bersama saya Ivan Riza, saya akan bahas bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Ikuti terus videonya ya. Dalam dunia public speaking, ketika teman-teman ngomong di depan umum, teman-teman harus menempatkan diri teman-teman sesuai dengan tujuan teman-teman ngomong di depan umum. Nah, ada 3 tujuan berbicara nih yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, yaitu untuk memberikan informasi, seperti contohnya ketika teman-teman lihat orang berpidato, nah itu pasti memberikan informasi. Yang kedua, yaitu untuk memberikan hiburan. Nah, contohnya kayak stand up comedy. Nah, itu contoh ketika berbicara untuk memberikan hiburan. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mempengaruhi. Nah, ini biasanya seperti kegiatan dalam motivasi. Nah, biasanya itu pembicara akan membawakan cerita-cerita yang bisa menyentuh ataupun mempengaruhi emosional daripada audiens. Nah, bisa terharu, bisa sedih, bisa bersemangat, dan sebagainya. Nah, permasalahan dalam public speaking bisa kita atasi dengan cara kita menguasai 3 kunci komunikasi. Apa aja? Yang pertama, yaitu verbal. Nah, verbal ini mampu mempengaruhi keberhasilan kita dalam public speaking itu sebesar 7%. Cukup kecil sih, cuman apabila kita tidak menguasai verbal ini, maka akan berakibat cukup fatal. Nah, bagaimana cara menguasainya? Salah satunya dengan cara kita memperbanyak kosakata yang kita miliki. Teman-teman harus memperluas wawasan teman-teman, dan teman-teman juga harus memperbanyak kemampuan teman-teman untuk mengingat kata-kata yang teman-teman punya. Nah, yang kedua yaitu vokal. Nah, vokal ini mempengaruhi keberhasilan kita dalam public speaking sebesar 38%. Cukup besar ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menguasai vokal? Pertama, teman-teman harus belajar bagaimana mengatur intonasi, tempo, dan artikulasi yang teman-teman punya. Nah, intonasi ini seperti kapan teman-teman harus berbicara kuat, kencang, dan tempo. Bagaimana teman-teman berbicara secara cepat, pelan, dan sedang. Nah, artikulasi teman-teman harus memperjelas penggunaan huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Ataupun teman-teman bisa melatihnya dengan menggunakan kata-kata berulang dengan huruf vokal yang hampir sama dan juga huruf konsonan yang hampir sama. Seperti cengkir, kencur, cengkeh, berulang-ulang secara berterus-terus sehingga teman-teman bisa lancar. Nah, yang ketiga yaitu visual. Nah, visual ini dapat mempengaruhi keberhasilan kita dalam public speaking sebesar 55%. Ini yang paling besar. Seperti apa sih visual itu? Nah, visual ini berupa ekspresi wajah, gestur, dan sebagainya yang berhubungan dengan apa yang dilihat oleh audiens tentang diri kita sebagai pembicara. Banyak hal yang harus kita kuasai ketika kita jago ataupun hebat dalam dunia public speaking. Saya sampaikannya sebagai ujungnya saja. Dengan terus belajar dan kita latihan, maka keberhasilan kita dalam public speaking akan semakin meningkat dan akan sesuai dengan tujuan yang akan kita harapkan. Thank you for your attention. Bye bye.